Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Wasti IS Uktolsea Magani. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 18 ayatnya yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Menyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 88 ayat 14 sampai 19. Mazmur 88 ayat 14 sampai 19, sebagaimana biasanya pembacaan Mazmur kita ucapkan secara berbalasan. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan aku daripadaku, sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi dari kitab suci Hartaku dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama. Kitab suci hartaku,
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama di dalam pemberitaan firman lewat pembacaan dan perenungannya. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di saat yang teduh, di waktu yang Kau beri bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing, kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing kami, agar di dalam pendengaran kami akan firman Tuhan, kami merenungkan dan memaknai dalam hidup kami, dan terutama melakukan firman Tuhan itu dalam keberadaan hidup hari lepas hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami buka hati, pikiran, dan kehidupan kami saat ini, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18. Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18 yang akan kita baca secara berbalasan sebagaimana kita membaca kitab Mazmur, yang menyatakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali malam hari ini kita berjumpa dalam ibadah keluarga, di mana kita tetap kembali melihat akan segala berkat, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan bagi kita di tengah kesibukan, bahkan di tengah kondisi pandemi saat ini. Tetapi selalu kita diingatkan di dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan ini, bahwa apapun yang terjadi tentu semua tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18 adalah bahagian dari keseluruhan secara utuh Mazmur pasal 40 yang diawali dengan satu ungkapan syukur. Kalau kita lihat dari ayatnya yang pertama, dikatakan Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Sebagai pemimpin, sebagai raja, Daud dikenal dengan sebagai raja yang sungguh-sungguh selalu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, bagaimana dikatakan sungguh pemazmur bersyukur. Segala sesuatu dalam perjalanan kehidupannya itu tidak pernah terlepas dari pertolongan Tuhan. Bahkan sekalipun sebagai manusia, pemazmur merasa seakan-akan pertolongan Tuhan itu begitu lama, tetapi dia selalu sabar dan menantikan pertolongan Tuhan. Itu kita bisa baca di ayatnya yang kedua, dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur mau mengungkapkan bahwa dalam berbagai situasi kondisi, sebagai manusia yang berada dalam tekanan, tetapi dia mau katakan ada Tuhan, bahwa Tuhan dengan caranya pasti menolong. Walaupun sebagai manusia, sekali lagi, bahwa terkadang cara Tuhan menolong atau waktu Tuhan menolong kita begitu lama. Tapi disinilah kita sedang diuji. Sampai sejauh mana keimanan kita, kepercayaan kita akan pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Sehingga pemazmur katakan di ayat yang kedua, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan." Artinya kalau kita lihat di dalam bahasa asli yaitu penulisan dalam bahasa Ibrani itu, menanti-nanti itu menunggu dengan sabar. Karena apa? Karena pemberian dan pertolongan Tuhan itu bukan ditentukan oleh keinginan waktu kita, tetapi menurut keinginan waktu Tuhan. Sehingga penantian dengan sabar dalam kehendak Tuhan itulah yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa memang terbukti Tuhan itu pasti menolong. Dan itulah yang kemudian digambarkan bagaimana orang yang hidup berbahagia itu adalah ketika dia hidup menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu di ayatnya yang kelima. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Namun kemudian setelah dia mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu terus datang menolong dalam kesesakannya, dalam seruan meminta tolongnya, tapi pemazmur juga menyadari bahwa dirinya pun ketika sudah menerima banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, dirinya pun sebagai manusia juga seringkali melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat kembali bagaimana Raja Daud dalam kejayaannya, dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, tetapi juga dia pernah melakukan kesalahan yang cukup besar di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika dia mengambil istri Uria, yaitu Batsheba, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman kepadanya, sehingga anak dari Batsheba pun harus menerima tulah atau hukuman dan pada akhirnya mati. Disitulah Daud menyadari bahwa keberdosaan dan keberadaan manusia, disitulah pengampunan dan kasih Tuhan. Walaupun sebagai manusia yang berdosa, Tuhan tetap mendatangkan pengajaran dan penghukumannya, tetapi kasih Tuhan tetap berlaku. Ketika Daud menyadari dan bertobat akan kesalahannya, Tuhan kembali memberikan segala yang terbaik dalam hidupnya. Itulah yang selalu menjadi dasar dan landasan ucapan syukurnya. Sehingga dalam ucapan syukur dia selalu terus berdoa, dia selalu terus berseru bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat melakukan segala sesuatu. Dalam konteks perikop pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini, Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Ayat 10 dan 11 pemazmur mau katakan bahwa dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Dan dia mau menceritakan, dia mau menyaksikan kepada semua bangsa, semua orang bahwa Tuhan itu adil.
Saat manusia melakukan kesalahan dan dosa, dia menegur, dia memberikan pengajaran, dia menghukum, tetapi dia tidak membinasakan. Dia juga kembali memberikan anugerah ketika manusia itu mau datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Keadilan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan umat manusia. Dan keselamatan itulah yang selalu terus diberikan, sehingga pemazmur merasakan dia harus menceritakan, dia harus membicarakan itu kepada semua orang. Kasih dan kebenaran Tuhan itu tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita sembunyikan. Dan itu yang dia mau saksikan kepada kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa kasih, kebaikan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, keadilan Tuhan, dan keselamatan Tuhan tetap terus berlaku dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah menahan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Itulah sebabnya ayat 12 dan selanjutnya sampai ayatnya yang ke-18, pemazmur berdoa. Kiranya kasih pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah putus-putusnya dalam kehidupannya. Dia berdoa supaya Tuhan jangan menahan rahmat-Nya, agar Tuhan selalu memberikan kebaikan, kasih, dan kebenaran dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memang selama hidup di dalam dunia ini, pasti kita akan berhadapan dengan tantangan, pergumulan, perjuangan hidup yang tidak mudah. Di sini dikatakan pemazmur punya pergumulan yang luar biasa besar. Digambarkan di sini ada banyak orang, ada banyak musuh-musuhnya yang menunggu dia jatuh, yang berharap dia mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, jumlah orang, jumlah musuh, jumlah pergumulannya begitu luar biasa besar. Tetapi dia tetap berdoa. Dia katakan ayat yang ke-14, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Pemazmur mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Ini adalah doa yang mau mengatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya pihak yang mampu menolongnya. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia yang mampu melepaskan dia dari kesulitan, dari pergumulan, bahkan dari kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan kembali menguatkan dan mengingatkan juga kepada kita bahwa bagaimanapun siapapun musuh kita mengatakan, seperti di ayat 16, ketika para musuh mengatai kita, syukur, syukur gitu. Kata pemazmur, walaupun para musuh mengatakan syukur, syukur, artinya senang dengan kehancuran kita, kebinasaan kita. Tetapi pemazmur tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dan mampu melepaskan dia dari segala apa yang dirancangkan oleh manusia terhadap dirinya untuk menjatuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di dalam Mazmur 40, dia menutupnya dengan satu keyakinan. Dan dia mau menyaksikan dalam iman. Ayat 17 dan 18 dalam Mazmur 40 ini. Pemazmur katakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Apa yang pemazmur katakan untuk kita lewat ayat ini adalah bagaimanapun kondisi kehidupan kita, meskipun banyak orang yang memusuhi kita atau banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita, tetapi kegembiraan dan kesukacitaan kita itu adalah bukan karena apa yang kita miliki, kekuatan, bahkan semua harta ataupun kekuasaan jabatan yang kita miliki, tetapi kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita kita hanyalah karena kita selalu mencari Tuhan.
Kuncinya adalah bagaimana kita tetap terus berakar di dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap mencintai keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata dan bersaksi kepada dunia ini bahwa seperti pemazmur katakan, Tuhan itu besar. Karena apa? Karena kita merasakan sendiri, kita alami sendiri. Dikala kita merasa tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan campur tangan, sehingga kita bersyukur. Tuhan itu besar. Bukan sebuah kata, bukan sebuah pujian kosong, tetapi pujian yang sungguh-sungguh keluar dari pergumulan iman dan kehidupan sebagai orang yang percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Pemazmur katakan dalam ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Maksudnya di sini adalah pemazmur menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dirinya adalah manusia yang berdosa, yang berulang-ulang kali menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membuangnya, tapi Tuhan selalu memberikan kasih dan perhatiannya. Dikatakan, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Siapakah kita ini? Siapakah Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau bukan manusia yang berdosa ini, yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Tapi firman Tuhan selalu digaungkan kepada kita, bahwa Tuhan itu besar, bahwa kasih dan cinta Tuhan, perhatian Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Tuhan itulah penolong kita. Dan Tuhanlah yang akan selalu meluputkan kita. Siapa kita ini? Bagi mereka yang selalu tetap terus mau mengandalkan Tuhan, bersandar, percaya dan melakukan firman-Nya, dan selalu mau hidup berakar dan mendasari pada kekuatan di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka mari kiranya apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang hadapi, situasi dan kondisi pandemi sekalipun yang bagaikan musuh kita, dalam tanda petik, bagaikan pergumulan hidup yang berat yang menekan kehidupan kita, tetapi firman Tuhan ini katakan bahwa masih ada Tuhan. Tuhan yang besar, Allah yang berkuasa. Berserulah, berdoalah sebagaimana pemazmur dia lakukan. Dia bersyukur kebaikan Tuhan yang telah ia alami. Tetapi untuk melihat hari ke depan yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi, satu hal yang dia lakukan adalah berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, atau semua yang dia miliki untuk hari esok. Tapi hanya Tuhanlah menjadi andalannya. Demikian juga dengan kita. Di hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di hari esok mungkin kita bertanya apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita hadapi. Apapun itu, satu hal yang kita harus pegang di dalam iman dan pengharapan, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Dia pasti menolong kita. Maka mari dalam iman, pengharapan dan kasih itulah kita melangkah dengan penuh syukur. Kita bersuka cita, kita bergembira, kita berbahagia di dalam iman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya dengan firman ini kita semakin dikuatkan, kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan tentu menjadi tugas panggilan kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Kita harus dalam sikap situasi dan kondisi saat ini, mari kita jaga untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga tentu mengikuti arahan dari pemerintah demi keselamatan, demi kebaikan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya Tuhan
Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya kepada Engkau sajalah kami bersandar. Hanya kepada Engkau sajalah kami berseru. Di dalam doa, di dalam kerendahan hati kami, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Engkaulah yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Biarlah kami tetap terus berpegang dalam pengharapan, iman, dan kasih kami. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, bahkan kegembiraan, bukan karena atas apa yang sedang terjadi dan apa yang kami miliki di dunia ini, tetapi semata-mata karena kami selalu berada di dalam lindungan dan naungan tangan kasih Tuhan. Sehingga kami pun akan melihat hari esok dengan penuh ucapan syukur dan satu keyakinan bahwa Tuhan juga akan mengatur setiap langkah kehidupan kami. Apa yang Tuhan telah persiapkan untuk masa depan kami, itu pasti masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memberi kami kekuatan, ketika Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kami sungguh menikmati persekutuan yang indah dalam keluarga ini, menjadi saat di mana kami juga merasakan cinta kasih Tuhan lewat kehidupan dalam keluarga kami. Ya Bapa, berkati keluarga kami dalam setiap hal yang dikerjakan, aktivitas sehari-hari, dalam pekerjaan, usaha yang dijalani. Kami berdoa untuk kami sebagai orang tua, agar kami tetap setia di dalam mendidik, membina, mengarahkan seluruh anggota keluarga dan teristimewa anak-anak kami dalam kebenaran Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami juga Bapa. Biarlah mereka juga selalu terus hanya mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Mereka bertumbuh di dalam satu keyakinan iman, apapun yang terjadi, hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristuslah tempat mereka berseru dan meminta pertolongan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang saat ini duduk di bangku sekolah, yang juga mungkin saat ini di dalam proses menjalani penilaian tengah semester di sekolah, di mana dalam situasi pandemi saat ini menjalani proses belajar mengajar masih di rumah masing-masing. Tapi anak-anak kami biarlah diberikan semangat untuk belajar lebih giat lagi untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Beri kesehatan bagi anak-anak kami, juga kami sebagai orang tua dan seluruh anggota keluarga kami selalu dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, dan kami selalu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan di tengah jemaat Tuhan GPB Jemaat Cipecang Jonggol. Berkatilah kiranya Bapa, agar kami terus bersaksi tentang kuasa Tuhan yang besar, Allah yang besar,
yang terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik, sehingga pertumbuhan, persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah jemaat Cipecang boleh terjadi dan terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami mau menyerahkan juga untuk seluruh tugas panggilan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami sebagai gereja-Mu, agar kami terus menjadi contoh dan teladan bagaimana hidup yang penuh kasih dalam berdampingan atau hadir dengan sesama di antara kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan perbedaan, namun kami selalu membawa kebaikan dan kedamaian. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan juga pemerintah daerah, agar saat ini dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, kami boleh bergandengan tangan untuk berupaya melakukan yang terbaik demi keselamatan bersama, agar kami juga menjadi bagian dari warga negara yang patuh dan taat atas apa yang menjadi peraturan dari pemerintah, agar dapat menekan jumlah dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami doakan untuk seluruh mereka atau orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam menangani pandemi COVID-19, para medis dan sukarelawan, bahkan orang-orang yang turut terlibat di dalam upaya-upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap berpegang di dalam iman kepada Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah menutup mata melihat segala penderitaan pergumulan kami, Allah yang tidak pernah menutup telinga untuk mendengar setiap seru dan doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan
Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama adalah pelayanan perjamuan kudus, disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada ibadah hari Minggu 4 Oktober 2020 pada setiap jam ibadah. Dimohon warga Sidi Jemaat untuk yang pertama mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, agar diaken dan penatua yang bertugas hadir dalam persiapan perjamuan kudus pada hari Selasa 29 September 2020 pukul 19.30 WIB. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta ini sebagai pemberitahuan bagi kita sekalian dan sebagai undangan bagi kita semua. Yang kedua, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari Minggu untuk warga jemaat tanggal 27 September 2020 di gedung gereja Cipecang pada ibadah jam 6, yaitu untuk kelompok A terdiri dari warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Dan ibadah jam 9 untuk kelompok B terdiri dari warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warta jemaat digital yang berikutnya. Yang ketiga, pembinaan calon pengurus pelkat dan pelayan PAPT. Diberitahukan kepada seluruh pelkat akan dilaksanakan pembinaan pelkat secara daring melalui aplikasi Zoom pada hari tanggal Sabtu sampai dengan Minggu 3 dan 4 Oktober 2020, waktu Sabtu 8.30 sampai dengan jam 18 WIB dan Minggu pukul 13 sampai dengan pukul 17 WIB. Tempat gedung gereja Cipecang. Nama-nama pengurus pelkat yang tersebut di atas diwajibkan untuk mengikuti pembinaan pelkat. Demikian untuk menjadi perhatian. Adapun nama-nama calon pengurus pelkat dan pelayan PAPT dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat minggu ini secara digital di halaman 7. Sekian untuk warta jemaat. Kami persilakan Ibu Pendeta Wasti. Bapak Ibu Saudara, khususnya seluruh warga Sidi Jemaat, perlu kami kembali tekankan mengenai pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus tanggal 4 Oktober 2020. Bahwa ibadah kita masih tetap dilaksanakan di gedung gereja jam 6 dan jam 9, namun ibadah live streaming juga tetap kita laksanakan. Sehingga bagi seluruh warga jemaat atau warga Sidi Jemaat
yang tentunya tidak dapat hadir di gedung gereja tetap dapat mengikuti pelayanan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan mempersiapkan untuk roti dan anggur sebagaimana yang kita telah laksanakan dalam perjamuan kudus pada bulan April dan juga bulan Juli yang lalu, bahwa roti dapat disediakan oleh masing-masing keluarga atau bisa diganti dengan panganan ringan, biskuit, dan lain-lain. Untuk anggur juga dapat diganti dengan air putih atau air teh dan minuman yang dapat kita konsumsi atau kita minum di dalam rangka perjamuan kudus. Maka kami kembali mengingatkan kepada seluruh warga Sidi Jemaat, marilah kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk masuk dan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus Tuhan pada tanggal 4 Oktober 2020. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh